Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Missy Dwi Suryani dengan NIM 2000-2010 Prodi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dalam mata kuliah Manajemen Humas yang pastinya dengan Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Sekarang saya akan menganalisis lebih jauh tentang praktek dan juga tugas-tugas dari ke-PR-an, Public Relation atau praktisi PR di lembaga atau perusahaan tersebut. 3 di antaranya akan saya analisis, yaitu terkait dengan siaran pers yang lebih dikenal dengan press release. Yang kedua adalah jumpa pers. Itu sama dengan konferensi pers. Jadi beda antara siaran pers dan juga jumpa pers. Siaran pers itu adalah informasinya atau berita yang kita rilis, sementara konferensi pers artinya kita berjumpa dengan keseluruhan media yang ada di satu wilayah yang kita undang untuk bertemu, bertatap muka, menyampaikan satu informasi terkait dengan lembaga atau perusahaan kita. Dan yang terakhir yang akan dianalisis adalah soal presentasi. Jadi kesemua terkait dengan kemampuan komunikasi tingkat tinggi dari para praktisi PR yang ada di lembaga atau perusahaan tempat kita bekerja. Yang pertama kita coba lihat, kita kenali dulu apa itu siaran pers atau press release. Itu sebenarnya adalah berita, informasi yang disusun dan didesain oleh lembaga-lembaga, oleh sebuah organisasi. Tentunya melewati tangan-tangan dan dari praktisi PR, Public Relation, yang menggambarkan keseluruhan kegiatan termasuk proses bahkan produk manusia dan juga jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, kalau saya ambil pendapat dari Wiren Edge, seorang PR, penulis buku karangan tentang ke-PR-an internasional. Siaran pers itu katanya adalah berita, sebuah berita yang disusun memang oleh sebuah organisasi dalam rangka menggambarkan keseluruhan kegiatan dari perusahaan tersebut. Siaran berita atau press release itu adalah pesan-pesan atau informasi dari organisasi yang ditulis oleh mereka yang kita sebut praktisi kehumasan atau praktisi PR, public relation. Bentuknya macam-macam. Bisa dalam bentuk berita, artikel, foto, video yang dipublikasikan di media massa. Ada sedikit perbedaan antara sebuah berita dengan siaran pers atau news release yang menjadi gawennya praktisi PR, praktisi humas dari sebuah perusahaan atau lembaga. Kalau berita lebih kepada tujuan dalam menginformasikan satu informasi, mendidik, membimbing, meyakinkan, sekaligus membantu perkembangan ekonomi. Nah, lebih kepada itu, sementara siaran pers tujuannya berbeda. Tujuannya tidak hanya untuk menyebarluaskan informasi, tapi lebih kepada membina dan menumbuhkan sikap atau pendapat atau citra atau pandangan, penilaian yang baik dari publik, dari anggota masyarakat kepada perusahaan atau lembaga kita. Nah, kalau berita memang memberitahukan peristiwa, sifatnya itu gagasan dan masalahnya bersifat sangat umum. Tetapi kalau siaran pers atau news release itu cenderung lebih kepada mendidik untuk memberitahukan tentang peristiwa ataupun gagasan yang terkait dengan perusahaan kita. Jadi ada proses mendidik untuk bisa mengetahui peristiwa itu secara mendalam. Kemudian yang ketiga, yang membedakannya adalah melaporkan fakta. Melaporkan fakta, kalau berita hanya sekedar melaporkan apa yang sesungguhnya, fakta-fakta empirik, sehingga sebagaimana apa adanya begitu. Tetapi bedanya dengan siaran pers, itu siaran pers memiliki tujuan untuk mengalihkan perhatian publik dari fakta-fakta yang merugikan perusahaan. Nah,
bedanya pemanfaatan jumpa pers atau konferensi, siaran pers atau pers rilis yang tujuan itu adalah kadang-kadang untuk menutupi dalam rangka mengalihkan perhatian. Jadi dalam proses itu kita perbaiki fakta-faktanya. Perusahaan berusaha untuk mengalihkan perhatian publik tidak dalam tanda kutip yang salah, tapi dialihkan pada fakta-fakta yang lebih menguntungkan, sehingga pikiran mereka itu tidak fokus pada yang buruk, tapi mulai teralihkan kepada fokus yang lebih baik. Dan itu biasanya dimanfaatkan perusahaan-perusahaan negara ketika dalam tanda kutip ada masalah yang begitu besar, mengalihkan perhatian. Soal 4 cara bagaimana mengelola siaran pers oleh media. Tentu saja ini dilakukan oleh para praktisi PR atau praktisi humas di lembaga atau perusahaan dimanapun dan bekerja sama dengan media yang memang sudah ditunjuk. Yang pertama, siaran pers dimuat sebagaimana adanya, apa adanya. Jika formatnya memang sudah dengan kebijakan, sudah ada kebijakan-kebijakan dari media massa tersebut, dari media massa yang bersangkutan, maka kita tinggal masuk saja. Yang kedua, siaran pers itu ditulis ulang oleh media dengan format berita. Jadi formatnya diganti oleh media, oleh wartawan, oleh editornya, oleh penulisnya, tapi tidak mengurangi isi konten, kebutuhan utama dari berita yang dikaitkan. Yang ketiga, bentuknya adalah dipadatkan. Dipadatkan jika susunannya berkepanjangan, karena perusahaan cenderung begini. Kadang-kadang sebegitu banyaknya peristiwa, banyaknya informasi. Isinya adalah informasi berupa konteks, ini memang sudah punya pakem. Kalau untuk jenis siaran pers atau pers rilis adalah 1. Berupa pengumuman jadwal peristiwa, isinya adalah informasi berupa peristiwa, keadaan, atau acara yang akan diselenggarakan dan menarik perhatian khalayak atau publik, termasuk media massa, dan biasanya sifatnya adalah undangan untuk media massa. Yang kedua, bentuknya adalah pengumuman, yaitu menyampaikan peristiwa atau acara yang akan terjadi untuk mengajak para media yang ada atau juga turut serta dalam menyiapkan liputannya. Dan pengumuman tidak boleh lebih 1 halaman. Biasanya begitu aturan mainnya. Yang ketiga, bentuknya adalah siaran berita. Isinya berupa peristiwa, pidato atau ceramah. Seseorang biasanya yang memberikan itu biasanya adalah pimpinan atau seorang tokoh. Sebelum menulis siaran pers, ada beberapa yang perlu dipertimbangkan khusus untuk para praktisi PR atau calon praktisi public relation. Yang pertama adalah siapa yang ingin kita kejar. Nah, ini bertujuan supaya pers rilis ini menarik buat mereka. Jadi targetnya harus jelas. Yang kedua, apakah memberikan informasi baru atau justru tidak? Karena informasi yang sudah terlewatkan itu akan basi. Berarti kita harus memberikan informasi yang terbaru. Yang ketiga, apakah akan mempengaruhi kehidupan sebanyak-banyaknya orang atau masyarakat atau publik kita. Nah, media apa yang akan kita manfaatkan untuk mencapai orang yang akan tertarik, market atau publik yang jadi target untuk sampainya berita itu kepada mereka. Yang jelas siaran pers perlu diberikan tanda. 1. Untuk diterbitkan segera. Yang kedua, untuk diterbitkan sebelum tanggal berapa, harus ada kejelasannya. Ada beberapa hal penting juga yang harus kita bahas atau dianalisis kali ini dalam penulisan siaran pers. Yang pertama, soal subjek. Subjek adalah bidang kegiatan yang akan kita kerjakan. Yang kedua adalah paragraf pertama, isi
rangkuman. Tujuannya tentu saja untuk memudahkan para pembaca, masyarakat ketika ingin membaca atau mengetahui rilisnya dari berita yang kita buat. Nah, pembuatan siaran pers ini yang perlu dipahami di bagian lain, diperlukan data-data yang menarik. Jadi ada unsur menarik di situ. Jangan hanya sekedar data fakta yang biasa saja. Yang kedua, penyampaiannya harus segera mungkin. Setelah peristiwa itu jadi, jangan ditunda. Karena nilainya memang habis ketika berita itu sudah lewat. Berbeda dengan pers rilis, maka konferensi pers berbeda lagi konteksnya. Kalau pers rilis yang kita rilis beritanya tanpa kita bertemu langsung dengan jurnalisnya. Tapi kalau jumpa pers atau konferensi pers, maka otomatis kita yang menjadi tokohnya, sumber informasinya. Dan para media, maka jurnalis kita undang untuk mendengarkan segmen yang akan kita sampaikan di situ. Waktu, satu tempat, dalam satu waktu, dalam satu tempat, secara bersamaan, sehingga pada akhirnya diharapkan berita itu rilis secara bersamaan pula. Setelah konferensi itu selesai, ini merupakan kegiatan mengundang. Sekarang kita masuk ke tujuan. Tujuan dari konferensi pers. 1. Menyebarluaskan informasi positif. Yang kedua, regalisir atau membantah berita-berita yang tidak benar. Jadi fungsinya itu untuk menetralkan. Yang ketiga, meningkatkan citra, kemudian membina hubungan baik dengan pers. Bagaimana persiapan konferensi pers dalam prakteknya? Tentu saja berbeda dengan pers rilis tadi. Kalau konferensi pers, karena kita yang akan menjadi sorotan, kita yang akan jadi sumber beritanya, maka dimulai dari konteks itu kita yang susun dan terencanakan sedemikian rupa. Yang pertama, mengirimkan undangan kepada redaksi-redaksi media minimal 3 atau 2 hari sebelum konferensi pers itu dilaksanakan. Yang kedua, Anda atau kita atau lembaga perlu mengecek kembali apakah undangan tersebut telah diterima atau belum. Jadi jangan dikirim kemudian selesai tapi dicek kembali, karena kadang-kadang ada noise atau permasalahan di pertengahan jalannya. Yang ketiga adalah menyiapkan pers rilisnya yang erat kaitannya dengan praktisi PR, perlu menunjukkan juru bicara. Persiapan lainnya adalah menyiapkan tempat yang sesuai dengan jumlah tamu, wartawan. Yang keenam itu siapkan alat bantunya, infokus, mikrofon atau bagaimana dan selainnya. Ada beberapa hal penyiapan konferensi pers yang selama ini mungkin tidak terlalu penting, tapi ternyata ini bisa memberikan kondisi yang lebih baik dalam proses pelaksanaannya, sehingga memang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah siapkan makanan penunjang. Siapkan souvenir bagi tamu atau bagi jurnalis. Membuat daftar hadir atau buku tamu khusus bagi wartawan-wartawan yang hadir. Terakhir, itu terkait dengan presentasi. Karena yang dituntut dari sumber berita ini yang kita pilih dari lembaga atau perusahaan adalah orang-orang yang memang memiliki wawasan terkait dengan kemampuan komunikasinya. Kalau komunikasinya oke di depan publik, berarti secara tidak langsung akan terkait pula dengan kemampuan dia dalam presentasi. Mempresentasikan semua hal yang disampaikan terkait dengan ihwal jumpa pers atau konferensi pers yang akan dilakukan tersebut. Konferensi pers membutuhkan presentasi yang baik. Nah, ada beberapa hal penting yang kita perhatikan khusus bagi kita calon praktisi humas atau praktisi PR, public relation di lembaga yang akan melaksanakan jumpa pers. Khususnya bagi mereka yang
kita pilih, kita tentukan sebagai tokoh yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para wartawan tadi, yang akan mempresentasikan press release yang akan kita buat. Yang pertama adalah dalam kaitannya dengan mempresentasikan informasi yang sudah kita buat tadi. Tujuan utamanya meluruskan berita dan membuat citra perusahaan menjadi lebih baik. Kemudian beritakan press release kepada audiens. Jadi mereka sehingga tingkat pemahaman mereka akan lebih cepat dan baik dan bisa sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Selebihnya adalah urusan personal. Bagaimana komunikasinya bisa tidak kaku, bisa menarik, tanya jawab bisa menjadi lancar, dan hal yang utama ditanyakan bisa terjawab dengan baik juga. Baik, demikianlah analisis saya pada kesempatan kali ini. Saya Misi Dewi Suryani. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.